Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali tutup Freeport dan berikan hak menentukan sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. Tepat hari ini 7 April 2023 kita diingatkan kembali dengan hari-hari kelam bagi rakyat dan bangsa Papua atas pelakuan negara Indonesia dan Amerika Serikat yang secara semena-mena mengesahkan PT Freeport. Selama 56 tahun lamanya Indonesia dan Amerika Serikat secara sepihak sudah telah bekerja untuk sama membumi hanguskan orang asli Papua di atas tanahnya sendiri. Jika dilihat dari latar belakang sejarah dan pada mulanya Kapten Johan Cartens adalah orang pertama yang menemukan tumpukan salju di atas gunung di wilayah pegunungan Papua dalam pelayaran ke Papua pada tahun 1623. Ia kemudian melaporkan penemuannya kepada para koleganya orang-orang Eropa. Namun hal itu dianggap sepele dan dijadikan bahan candaan. Mana mungkin ada salju di pegunungan Katulistiwa. Beratus-ratus tahun kemudian pada tahun 1909 sebuah tim yang dipimpin oleh orang Belanda bernama Hendrikus Albertus Lorenz pun mencoba mendaki pegunungan bersalju tersebut dan berhasil sampai di puncaknya. Namun bukan Cartens atau Lorenz yang akan mengubah lanskap di Papua, melainkan Anthony Hendrikus College, Jean Jack Dorsey dan Fritz Julius Wiesel yang melakukan perjalanan pada 1936. Ekspedisi itu pun tak hanya mendaki puncak tertinggi di pegunungan tengah Papua yang dinamai Cartens Pyramid. Yang paling penting adalah penemuan pegunungan Tembaga oleh Dosi, seorang ahli geologi. Pada tahun 2021 kontrak karya Freeport Indonesia di areal tambang Gresbek Papua telah berakhir. Areal tambang Gresbek merupakan salah satu penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia dan mengandung cadangan tembaga terbesar. Berdasarkan laporan tahunan Freeport MC Moran, tembaga Gresbek ini tercatat memiliki cadangan emas sebesar 28,2 juta dan 29,0 miliar pounds tembaga dan 4.530,59 gram. Sepanjang 2015 Freeport MC Moran mencatat pendapatan dari penjualan emas dan tembaga dari tambang Gresbek. Hingga saat ini perjuangan kontrak Freeport masih dalam tahap negosiasi. Apabila perubahan status Freeport mengalami perubahan KK menjadi IUPK, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kontrak Freeport telah diperpanjang hingga 20 tahun atau sampai tahun 2041. Dampak kehadiran PT Freeport bagi rakyat dan alam Papua. Kehadiran PT Freeport kemudian membuka jalan bagi berbagai macam perusahaan asing lainnya untuk masuk dan mengeksploitasi alam Papua, baik perusahaan yang beroperasi di bidang pertambangan, batu bara, biji besi, emas, nikel, uranium, maupun perusahaan kelapa sawit yang merebut tanah-tanah masyarakat, illegal logging serta eksploitasi manusia Papua, buruh dengan upah murah, masyarakat adat tanpa tanah, nelayan tanpa ikan, dan lain-lain. 5 yang dibuang secara sembarang juga mencemari sungai, laut, dan tanah-tanah masyarakat tanpa memikirkan nasib kehidupan rakyat Papua yang sangat tergantung terhadap alam. Untuk itu, segala tindakan jargon NKRI harga mati digunakan TNI Polri untuk melancarkan semua aksi kriminalnya dan menginjak-injak hak asasi manusia Papua serta menasionalisasi orang Papua secara paksa melalui proyek nasionalisme palsu dan pembangunan berdalil untuk kemajuan, namun nyatanya untuk memperlancar investasi dan mobilisasi militer demi kepentingan nasionalisme, demi kepentingan kolonialisme dan kapitalisme di atas tanah Papua.
dari semua kumulasi persoalan yang terjadi terhadap rakyat Papua, satu-satunya alternatif atau jalan keluar yang manusiawi dan demokratis adalah dengan memberikan kebebasan bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib masa depannya sendiri sebagai bangsa yang merdeka, terlepas dari cengkraman kapitalisme, kolonialisme Indonesia serta militerisme. Maka dengan ini kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali menyatakan sikap politik sebagai berikut. 1. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. 2. Cabut Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 dan hentikan dan cabut Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. 3. Buka akses jurnalis asing dan nasional seluas-luasnya di West Papua. 4. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua. 5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Bali maupun di Indonesia. 6. Bebaskan Victor Imo, Melkias Kaye serta seluruh tahanan politik di West Papua tanpa syarat. 7. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh serta tolak pengembangan Blok Wabu dan eksploitasi PT Antam di Pegunungan Bintang. 8. Tangkap, adili dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggaran HAM. 9. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan TNI Polri. 10. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Hukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Yapen dan seluruh wilayah West Papua lainnya. 11. Cabut Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KUHP serta seluruh produk Indonesia yang melanggengkan penindasan, pembunuhan dan perampasan ruang hidup bagi rakyat West Papua. 12. Indonesia stop etnosid, ekosid dan genosid di tanah West Papua. 13. Belanda harus bertanggung jawab untuk menuntaskan proses dekolonisasi West Papua sebagaimana pernah mereka janjikan. 14. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua. 15. Mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung. 16. Berikan jaminan kebebasan akses informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa West Papua. 17. Mendukung pernyataan Egyanus Kogoya bahwa segera Indonesia bukan meja perundingan yang difasilitasi oleh PBB. Demikian pernyataan sikap ini dibuat kami menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa West Papua dalam menentukan nasib sendiri. Juga untuk kami sampaikan kepada rakyat Indonesia, West Papua dan dunia, mari kita bersama-sama untuk bersatu mengakhiri penipuan sejarah dan penderitaan yang ada di tanah West Papua. Medan Juang, 7 April 2021. Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Medan Juang, 7 April 2023. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka!